Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Sudharma dimanapun berada, kembali bersama saya, Imade Putra Setiawan dalam acara Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui seluruh umat. Acara Taksu ini merupakan program dari kelompok kerja penyuluh yang bekerja sama dengan Penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur untuk mensukseskan kinerja penyuluh di masa pandemi saat ini. Nah, umat Sudharma dimanapun berada, acara Taksu pada hari ini akan membahas tema yaitu konsep anak menurut ajaran agama Hindu. Untuk membedah konsep tersebut, saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh dua narasumber yang tentunya berasal dari kelompok kerja penyuluh Kabupaten Luhut Timur. Tidak perlu panjang lebar, mari kita langsung berkenalan dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Narasumber kita yang pertama yaitu ada Sepi Wahyuni SPD. Om Swastiastu, Sepi, Punapi Gandra. Oke, narasumber kita yang kedua yaitu ada Bapak Imade Sudiano. Om Swastiastu Bapak, Punapi Gandra. Oke, semoga dia betul. Oke, itulah dua narasumber kita yang akan membedah konsep anak menurut ajaran agama Hindu. Seperti yang kita ketahui bahwa misalnya anak merupakan sebuah anugerah. Dan dalam pandangan Hindu, anak merupakan sebuah pewaris sekaligus penyelamat bagi orang tua dan para leluhur. Watak dan karakter seorang anak akan dibentuk oleh pendidikan dari orang tua itu sendiri dan lingkungannya. Tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja berdialog dengan kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nah, saya akan ke Sepi terlebih dahulu. Sebenarnya bagaimana sih konsep anak dalam ajaran Hindu itu sendiri? Mungkin Sepi bisa menjelaskan kepada teman-teman kita yang menonton saat ini. Semua atas pertanyaannya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Sudharma dimanapun berada. Tadi pertanyaannya adalah konsep atau nilai anak dalam ajaran Hindu. Kita ketahui bersama bahwa anak itu adalah anugerah dari Tuhan Sang Yang Dewasa yang harus kita kasihi, kita didik dan kita dengan penuh cinta kasih. Anak dalam sebuah keluarga merupakan cahaya yang memberikan penerangan. Salah satu tujuan utama dalam suatu pernikahan itu tentunya memiliki keturunan atau anak. Karena kenapa? Dalam ajaran Hindu kita memiliki 3 hutang atau hutang. Bagian itu Dewarna hutang kepada Tuhan. Kemudian yang kedua Sirna itu hutang kepada orang-orang suci. Kemudian yang ketiga itu adalah Putrana, hutang kepada para leluhur. Setiap manusia tidak bisa menebus hutang-hutang tersebut dalam sekali kelahiran. Artinya, itulah fungsi atau tujuan dari seorang anak, mengantarkan ke leluhur-leluhurnya agar mencapai atau bersatu dengan Tuhan. Mencapai maksudnya. Tidak peduli baik wanita maupun laki-laki. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Sepi. Tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan. Ada salah satu saya tertarik, yaitu bicara mengenai kedudukan. Ini apa yang disampaikan tadi. Sebenarnya sih ini fenomena yang terjadi di masyarakat itu ada ketimpangan
antara kedudukan anak laki-laki sama anak perempuan. Nah, sesungguhnya bagaimana sih dalam ajaran Hindu kedudukan anak laki-laki sama perempuan agar tidak adanya kesenjangan di masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan oleh Sofi biar teman-teman kita yang menonton saat ini bisa memahami kedudukan dari anak laki-laki sama anak perempuan. Mungkin bisa dijelaskan? Baik, pertanyaannya tadi itu adalah kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan ya. Kita lihat fenomena di masyarakat sekarang. Kalau orang tua itu dalam sebuah keluarga kalau punya anak laki-laki itu rasanya sangat diagung-agungkan seperti itu nggih, Pak. Diagung-agungkan. Sedangkan ada yang punya anak perempuan gini bahasanya, beh, loh Ben kan gitu ya. Padahal kita lihat dalam sloka dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 9 sloka 138 kurang lebih seperti ini. Karena anak laki-laki yang mengantar Pitara dari neraka yang disebut Put, karena itu ia disebut putra dalam kelahirannya. Nah, kemudian dalam kitab Yajurveda bab 15 sloka 21 kurang lebih menyebutkan seperti ini. Wahai perempuan, engkau perintis cemerlang, mantap, pendukung yang memberi makan dan menjalankan aturan-aturan. Kami memiliki engkau di dalam sebuah keluarga untuk usia panjang, kecemerlangan, kemakmuran, dan kesuburan dan kesejahteraan. Nah, dari kedua sloka tersebut, kita bisa lihat fungsi dari anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Nah, anak laki-laki lebih kepada tanggung jawab dan melindungi keluarga. Sedangkan anak perempuan itu sebagai penghidup atau memberikan suasana kehangatan di dalam sebuah keluarga. Nah, kemudian Isa Upanishad Sloka 6 menyebutkan bahwa dia yang melihat semua makhluk dalam dirinya dan dirinya pada semua makhluk, dia tidak lagi melihat adanya suatu perbedaan. Nah, dalam sloka tersebut kita bisa tarik kesimpulan bahwa kita semua itu sama, Tatwam Asi. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dan lebih rendah antara anak laki-laki maupun perempuan. Semuanya setara, seperti itu. Baik, terima kasih Sepi. Umat Sudharma dimanapun berada, cukup jelas apa yang disampaikan oleh Sepi, bahwasanya kedudukan seorang anak laki-laki dan perempuan itu kedudukannya sama, tidak ada bedanya. Memang fungsinya saja yang berbeda, tetapi kedudukannya tetap sama. Nah, bicara apa yang disampaikan oleh Sepi, saya akan beralih ke Pak Made. Di sini apa yang disampaikan oleh Sepi, Pak Made? Saya ingin bertanya bahwasanya menurut Pak Made sebenarnya dalam Hindu adakah cara mendidik anak yang diajarkan dalam ajaran kitab suci kita? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Made. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas pertanyaannya, itu bagus sekali. Umat Dharma dimanapun Anda berada, Tiang Madisudiana, sangat gembira sekali bertemu dalam kesempatan hari ini. Nah, pertanyaannya itu bagaimana dari segi pandangan Hindu? Pandangan Hindu ya, memang dikatakan tadi adalah anak itu adalah pewaris. Ya, betul. Anugerah dari Ida Sang Hyang Diwasa melalui dewa, melalui leluhur kita untuk melangsungkan kehidupan kita di dunia ini agar dunia ini tidak putus, tidak berhenti. Itu siklus. Nah, dalam hal ini yang kutip dari Slokantara ya, 22:48. Itu kajiannya menurut pandangan Hindu. Cara mendidik anak itu sangat dijelaskan secara terperinci di dalam Slokantara tadi. Nah, Slokantara ini mengatakan bahwa
Raja Wat Pancasarwesu Dasarwesu Danaya Mitra Wat Sodosawarse Itiati putra sesana. Nah, di situ acuan. Di situ sumbernya itu. Wih, sangat menarik sekali apa yang disampaikan, dilantunkan sloka-sloka mengenai cara mendidik anak. Mungkin biar tidak bingung teman-teman kita yang menonton, mungkin Pak Made bisa menjelaskan arti atau makna dari yang sloka yang Bapak Made lantunkan tadi. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, bagus sekali. Itu kan dari bahasa sesekitar. Ya. Kita sekarang bahasa umum, bahasa Indonesia. Nah, dalam Slokantara itu tadi, ya, ada 3 cara untuk mendidik anak kita supaya anak kita menjadi suputra. Yang pertama adalah usia 5 tahun. Yang kedua adalah 10 tahun. Dan yang ketiga adalah 16 tahun. Nah, dari ketiga ini, yang pertama penting sekali ya, kita mengajarkan kepada anak-anak kita, anak atau cucu atau keluarga kita. Anak yang di bawah 5 tahun ya, itu kita anggap sebagai raja. Nah, bagaimana kita memandang, masyarakat memandang itu raja, anak itu. Anak yang kita pandang sebagai raja, tentunya kita layani apapun keperluannya. Ya. Kita tidak boleh bentak anak, kita tidak boleh memarahi anak. Karena apa? Di situ IQ-nya kan berkembang. Ya. Ya. Dari segi fisiologis barangkali itu inteligensi anak supaya dia itu tidak down mentalnya, maka kita menyayangi anak. Apapun dia minta, kita tidak boleh marahi, karena dia itu membentuk karakter. Karena anak ya, atau manusia umur 5 tahun itu adalah seperti pita di otaknya, itu direkam semua. Apapun kejadian-kejadian di dunia ini ya direkam. Makanya sebagai orang tua, keluarga, jangan salah-salah mendidik anak di 5 tahun itu. Dan tentunya juga kesehatan anak, gizinya supaya bagus ya, supaya anak itu tumbuh dan berkembang sebagaimana harapan kita sebagai orang tua adalah anak kita sebagai pewaris nanti dan menyelamatkan leluhurnya. Yang kedua, antara usianya 10 tahun. Sebagai orang tua yang bijak ya, anak itu kita pandang sebagai pelayan sekarang. Nah, ini kontradiksi sekarang. Dulu kita manjakan anak, kita yang melayani, bak seperti raja. Sekarang dia kita kasih sebagai pelayan sekarang. Kita suruh anak itu supaya jangan manja. Nah, disinilah ada kontradiksi anak itu. Dulunya dia dimanja, sekarang dia jadi kita suruh. Ini adalah membentuk karakter anak. Ya. Dia bertanggung jawab nanti supaya dia bisa bertanggung jawab atas dirinya, bertanggung jawab atas masyarakat, agamanya, dan negara. Di sini penting sekali. Makanya kita suruh, bahkan bisa orang tua yang bijak itu dihukum, tapi hukum yang bersifat pendidikan. Jangan keras ya, jangan dipukul supaya mentalnya enggak down. Nah, yang ketiga, kita sekarang umur 16 tahun. Nah, ini sudah labil ini anak. Pancaroba dia. Anak itu kita anggap sebagai kawan. Kita sahabat sekarang. Dulunya barangkali kita suruh atau kita hukum, jadikan pelayan, jadikan raja. Nah, sekarang kita kembali, anak itu kita jadikan sahabat. Nah, bagaimana tentang sahabat? Tentunya apapun yang kita lakukan, apapun orang tua yang direncana, tentu kita harus panggil anak. Kita berikan pengarahan, ataukah barangkali, oh nak, bapak sekarang mau beli motor atau bangun rumah, kita ajak rembuk. Anak itu ajak rembuk
supaya anak ini bisa merasakan memiliki dan dekat kepada orang tuanya. Nah, jangan sampai kita ada gap antara anak dan orang tua. Nah, di situ barangkali di masyarakat sering kita lihat di masyarakat bahwa karena jarangnya ini pertemuan antara orang tua dan anak, sehingga anak-anak mengambil jalan sendiri. Karena di umur-umur ini rentan sekali dia, karena dia merasakan dirinya, egonya tinggi. Oh, saya bisa melakukan. Oh, saya sudah bisa. Padahal sebenarnya belum bisa. Masih perlu pengawasan. Kita berikan anak-anak seluas-luasnya berpikir bekerja, tapi tetap pengawasan orang tuanya. Barangkali itu Putra. Baik, terima kasih Pak Made. Umat Sudharma dimanapun berada, saya rasa sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Made dan Sepi, bahwasanya apa yang dijelaskan mengenai konsep anak dalam ajaran agama Hindu. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber saya kali ini bisa bermanfaat untuk semeton titiang yang sedang menonton pada saat ini. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Saput Dharma untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai agama Hindu. Nah, demikianlah acara Taksu kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kedua narasumber saya, Pak Made dan Sepi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semeton kita yang menonton. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adat dan Bapak Parisada Desa Kalainakiri yang sudah menyediakan tempat untuk kami membuat acara Taksu kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.